Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali melalui channel YouTube AB Ministry ini. Kiranya saudara-saudara dimanapun berada saat ini tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu ke-18 setelah Trinitatis, tanggal 8 Oktober tahun 2023. Adapun yang menjadi tema kita di minggu ini adalah Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Khotbah kita tertulis di Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantikannya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya. Sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi. Sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar percakapan santai tentang seseorang yang menghadapi perilaku yang cenderung jahat. Ada seseorang pernah berkata begini, kalau masih bisa dibina, dibina saja. Tapi kalau tidak lagi bisa dibina, lebih baik dibinasakan saja. Karena buang-buang waktu, buang-buang tenaga, membuang banyak pikiran, biaya, dan pada akhirnya bisanya hanya membawa kebinasaan. Jadi kata kuncinya di situ dibina atau dibinasakan. Kalau masih ada harapan akan diberikan pembinaan. Tapi ketika tidak ada lagi harapan, maka kecenderungannya akan dibinasakan, dimusnahkan begitu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah digambarkan tentang kehidupan bangsa Israel yang cenderung berbuat jahat di mata Tuhan. Seperti kebun anggur yang telah diberikan perawatan yang maksimal. Yang menggambarkan bagaimana Allah berusaha sedemikian rupa, sebaik mungkin untuk menjadikan Yehuda bangsa yang benar. Dan bangsa yang diharapkan bisa menjadi berkat kepada orang lain. Tetapi ketika mereka tidak dapat menghargai semua perbuatan Tuhan, mereka gagal menjadi berkat bagi sekelilingnya. Dan oleh Tuhan
akan membinasakan mereka. Seperti seorang tukang kebun membinasakan kebun mereka yang tidak menghasilkan buah yang baik. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita menanam pohon buah-buahan yang tidak menghasilkan buah, adapun buahnya hanya buah yang asam saja, pasti ada kekecewaan. Tetapi apakah kita berhenti pada titik kekecewaan? Melalui renungan firman Tuhan hari ini, Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-7, marilah kita mendalami bagaimana perasaan pemilik kebun anggur jika kebunnya tidak menghasilkan buah yang baik. Kekecewaan itu Tuhan sampaikan melalui Nabi Yesaya seperti sebuah nyanyian kekecewaan karena perilaku umat pilihannya. Saudara-saudara, nyanyian biasanya itu merupakan sebuah ekspresi hati seseorang. Nyanyian kerap digunakan untuk menceritakan sesuatu yang tersirat di dalam hati. Nyanyian mengungkapkan suasana hati, suasana gembira, sedih, kecewa, marah, dan lain sebagainya digambarkan melalui sebuah nyanyian. Khotbah kita ini disampaikan oleh Yesaya sebagai abdi Allah, mewakili Allah untuk menyampaikan kemarahannya kepada umat Israel ketika itu. Apa yang Allah lakukan terhadap Israel dan Yehuda bisa diibaratkan dengan apa yang dilakukan oleh seseorang pemilik kebun anggur untuk mengelola kebunnya. Ia menggarap kebun anggur tersebut dengan sebaik-baiknya, dengan harapan dapat menghasilkan buah anggur yang baik. Namun saudara-saudara, hal yang didapatinya justru sebaliknya, karena buah anggur yang dihasilkannya adalah buah anggur yang asam, yang tidak ada artinya begitu. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tentu Allah mengharapkan agar umatnya Israel dapat bertindak seperti yang Allah kehendaki. Namun apa yang terjadi saudara-saudara? Justru bangsa Israel melawan kehendak Tuhan, dan akumulasi dari dosa-dosa umatnya Israel itu membawa mereka ke dalam murka Allah. Dalam murkanya Allah berfirman, mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dan kondisi itu membawa mereka menerima penghukuman dari Tuhan. Dosa yang mereka lakukan, penyembahan berhala, perzinahan, dan berbagai perilaku yang lain melukai hati Tuhan. Hal-hal seperti inilah yang membuat Allah bertindak keras terhadap Israel. Dalam nyanyian Yesaya ini tergambar Allah yang menarik perlindungannya atas umatnya dan membiarkan Israel dihancurkan. Apa yang terjadi pada Israel adalah akibat daripada apa yang mereka lakukan terhadap Allah. Hukuman Allah merupakan konsekuensi dari perilaku yang dilakukan oleh umatnya, yang Allah lambangkan sebagai buah anggur yang asam, yang tidak berguna, yang memberikan kekecewaan kepada pemiliknya. Allah memberikan nubuatan penghukuman dalam bentuk nyanyian yang melambangkan kemarahannya kepada umatnya, sebagai peringatan kepada umatnya supaya mereka berbalik dari perilaku yang jahat dan kembali kepada jalannya Tuhan. Jika tidak, maka hukuman akan terlaksana. Saudara-saudara, firman Tuhan ini mengajak kita sebagai umat Allah agar mengindahkan setiap peringatan Allah dalam kehidupan kita.
Bukan hanya supaya kita tidak mendapatkan hukuman, melainkan karena kita menghormati dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah tentang kebun anggur yang mengecewakan petani yang mengerjakannya ini mengingatkan kita tentang nasib orang-orang yang tidak menghiraukan firman Tuhan. Kita yang sudah dipilih menjadi ahli waris kerajaan surga, Tuhan sangat menaruh harapan yang besar bagi kita untuk membawa keadilan dan kebenaran seperti tema pada minggu kita ini. Untuk itu marilah kita menjauhkan diri dari tindakan kelaliman. Tuhan sangat merindukan kita untuk membawa kebenaran dan keadilan. Dan untuk itu kita diharapkan agar menjauhkan segala bentuk penindasan di dalam kehidupan kita. Semakin besar kasih dan pengharapan yang dibebankan kepada kita, tentu ini sepadan dengan kebencian atau kekecewaan yang ditimbulkan ketika kita tidak mampu untuk memenuhi harapan yang besar itu. Untuk itu sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya, marilah kita melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Menghasilkan buah yang baik dalam perilaku kita, agar dapat menyenangkan hati Tuhan, agar perlindungannya senantiasa menaungi kita. Dia tidak lagi membiarkan kita di dalam hukuman, tapi senantiasa mengulurkan tangannya untuk menolong kita di dalam kehidupan kita ini. Untuk itu, agar kita menghasilkan buah yang baik dalam perbuatan kita, kita harus melepaskan diri dari hal-hal lahiriah, hal-hal duniawi ini. Kita mencintai Yesus lebih dari segalanya. Seperti kesaksian Paulus dalam Filipi 3 ayat 4-7. Paulus menyampaikan bahwa ia berpindah dari jalan kesenangan ke jalan kebenaran. Pengenalan akan Yesus membawa dia berjalan dalam kebenaran, di mana dia harus menyangkal diri, dianiaya, bahkan sampai ke penjara, bukan karena kesalahannya, tetapi semata-mata demi imannya kepada Tuhan Yesus. Menghasilkan buah yang baik melalui perbuatan harus mengalami perubahan yang radikal, mengalami perubahan yang mendasar dalam kehidupan kita. Paulus sebelum mengikut Yesus adalah penganiaya orang-orang Kristen, tetapi setelah dalam Yesus, justru dia rela dianiaya. Sebelum menjadi pengikut Yesus, ia adalah orang yang membunuh, mengejar-ngejar, bahkan aktor intelektual dalam kematian Stefanus sebagai pengikut Kristus. Tetapi setelah menjadi pengikut Yesus, dia tidak lagi takut akan kematian. Jadi diharapkan agar kita senantiasa menghasilkan buah yang baik dalam perbuatan kita. Hanya boleh kita melakukannya ketika kita harus dekat, bahkan melekat pada pohon anggur yang benar. Seperti Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita boleh melakukan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Bahkan boleh berbuah baik, menghasilkan buah yang baik yang dapat dirasakan oleh sekeliling kita, yang dapat memberkati sekeliling kita. Biarlah Tuhan menguatkan kita untuk dapat melakukannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah kami semuanya
boleh melakukannya melalui kami melakukan keadilan dan kebenaran, bahkan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Amin.